Salam, Bung. Salam. Saya pendukung Ganjar Pranowo. Itu bukan tanpa kepentingan. Dan saya ingin mengajak para viewers untuk mendukung tanpa kepentingan juga. Tanpa kepentingan. Tapi adakah hidup ini yang tidak punya kepentingan? Ternyata hampir tidak ada, Bung. Karena saya juga punya kepentingan ternyata. Kepentingan saya itu berusaha mendukung sebaik-baiknya memenangkan Ganjar. Memenangkan Ganjar. Kenapa? Ini alasannya. Ganjar satu-satunya calon yang merawat keindonesiaan. Ganjar satu-satunya calon yang menjadi representasi dari cita-cita kita, yang menjadi representasi dari aspirasi politik kita, aspirasi politik orang yang takut negerinya dihancurkan orang lain, dan negeri yang akan dihancurkan orang lain dengan ideologi-ideologi macam gitu udah terbukti direkam jejak mereka, direkam jejak calon-calon. Apa perlu ditegaskan kembali? Kalau itu perlu barangkali nanti, tetapi saya ingin Bung memberi argumen mengapa pilihan saya Ganjar. Bung, dalam konteks pembicaraan sekarang ini tentang calon, itu kita disibukkan dengan potret meyakinkan tentang keterpilihan, popularitas. Banyak orang yang udah puncak popularitas, tapi keterpilihannya rendah. Ganjar belum puncak popularitas, keterpilihannya tertinggi. Tapi Bung Ganjar, kalau Bung menemukan potret diri, ada kalanya Anda disalib orang dan Anda tidak yang tertinggi. Ada kalanya Bung ditaruh di posisi lebih bawah sedikit. Saya ingin menyatakan satu hal, Bung. Hal yang Anda sudah tahu, tapi mengapa hal itu masih perlu saya tekankan, masih perlu saya share bagi Anda? Karena yang Anda tahu kadang-kadang baru punya makna kalau diteguhkan oleh ucapan orang lain. Nah, ucapan itu apa, Bung? Ya, Anda ojo kuwatir. Wong Jawa kok kuwatir. Ojo wedi. Satriya Jawa ora kena wedi. Apapun yang terjadi dalam situasi yang kadang-kadang membuat Anda kalah, yaitu ojo khawatir, ojo wedi. Ojo wedi. Nah, lantas apa? Jaminan bahwa Anda tidak khawatir dan bahwa Anda tidak khawatir, Anda tidak takut pula. Tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, dan tidak segala yang psikologis itu. Itu yang membuat saya menyampaikan, membuat saya harus menyampaikan dua macam ya tidak menyarankan, tidak apa, tapi saya hanya mengemukakan dua kata itu, karena itu yang paling dekat dengan situasi psikologis tiap orang yang sedang dalam persaingan. Nah, saya berani mengatakan itu karena Anda tidak takut. Justru karena Anda tidak takut. Biarpun Anda diejek, Bung, Anda itu diejek oleh orang yang merasa pidato dan mengatakan begini ya, saya itu pasti kalah kalau persaingannya itu lari pagi. Itu karena Anda sering lari pagi, Anda badannya keren, postur atletis, dan lawan Anda itu posturnya kan gembur-gembur semua. Itu mereka menyadari kegemburan itu dan mengejek Anda,
saya pasti kalah lah kalau persaingannya itu dalam lomba lari. Ya kalah lah, ya kalah aja, nggak usah diomong-ngomongin. Tapi dia menambahkan satu hal yang buruk, Bung, yang arogan. Dia bilang, kalau persaingan itu tentang gagasan, fight dengan gagasan. Ntar dulu, Bung, kau bukan yang terbaik dalam urusan gagasan. Tidak. Bung Ganjar tidak pernah ngomong tentang gagasan. Hampir tidak memamerkan itu. Bung Ganjar tidak pamer-pamer gagasan. Tapi dia itu orang sekolahan. Dia orang sekolahan, Bung. Orang sekolahan. Dia orang sekolahan. Dan dia paham hal-hal yang Anda banggakan itu. Dia paham. Dia orang sekolahan. Dia orang yang melatih dirinya. Dan gagasan Bung Ganjar yang populis, gagasan Bung Ganjar yang populis, gagasan pro-people. Pro-people ideology. Atau pro-people idiom. Pro-people struggle. Itu tidak dikatakan, Bung. Karena itu hanya diwujudkan. Sekarang Anda berbicara selain gagasan. Dan saya sudah beberapa kali menyerang pikiran Anda tentang gagasan. Benar Anda menganggap seolah Anda yang terbaik. Tidak. Anda beralih. Yang penting itu namanya rekam jejak. Rekam jejakmu itu apa? Rekam jejakmu itu apa? Bung Ganjar berbicara tidak dengan kata-kata, tidak dengan kalimat. Beliau berbicara sebagai seorang pemimpin yang komited kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang hangat jiwanya kepada seluruh rakyatnya. Dan yang dikatakan ya apa? Tindakan. Yang dikatakan oleh Bung Ganjar tindakan. Membikin Jawa Tengah mentereng. Kau membikin DKI kocar-kacir. Bung, kalau kita percaya pada rekam jejak, jangan kau lagi mengarang. Kau menjadi sejarawan bagi dirimu sendiri, sejarawan yang pasti bias kepentingan. Bung Ganjar tidak bias kepentingan, Bung Ganjar tidak bicara tentang kelebihan dirinya. Bung Ganjar hanya meninggalkan rekam jejak itu. Dan apa artinya rekam jejak bagi Bung Ganjar? Lebih indah, lebih jujur, lebih korek menyampaikan realitas tentang dirinya. Karena yang menyampaikan bukan sejarawan yang mencatat dan punya kesempatan keliru mencatat, hilang catatannya, punya kesempatan bias kepentingan sejarawan. Kalau kau mengatakan menjadi dirimu sendiri, ya bias bagi kepentinganmu sendiri. Bung Ganjar hanya mengatakan, saya tidak perlu kata-kata, karena kata-kata bisa menipu. Tapi potret. Siapakah yang bersaksi? Bukan satu orang, tapi jutaan orang bersaksi tentang betapa besar kelebihan Ganjar, tentang betapa tepat Ganjar untuk dipilih oleh orang banyak, sehingga dia bisa menang lebih dari 30% dari yang lain-lain. Keren dong, Bung. Tidak bohong. Yang kedua, Bung, Ganjar itu dipelihara oleh partainya dan Ganjar memelihara dengan cintanya kepada partainya. Memelihara cinta untuk partainya. Apa? Ganjar kalau tidak sabar ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi presiden, Ganjar udah dicalonkan orang, tapi Ganjar tidak tertarik. Mengapa? Karena menjadi atau tidak menjadi presiden
yang diharapkan itu keputusan partai. Ganjar loyal, Bung, loyal. Saya tidak tahu mengapa yang dipakai adalah istilah tegak lurus. Sekarang ini di mana-mana tegak lurus pada partai, tegak lurus pada pimpinan partai. Ya dia tegak lurus, Bung. Dia lebih tegak lurus daripada apa patung Irian Barat. Tegak lurus, dia lebih tegak lurus kepada partainya. Bung Ganjar punya loyalitas. Loyalitas. Barang yang mahal di masyarakat modern. Barang yang tidak ada di dunia partai gitu aja, apalagi sekedar masyarakat modern. Di partai di zaman modern, partai yang diorganisasikan secara modern, tapi orang partai yang tegak lurus, yang memelihara loyalitas. Seperti Ganjar. Ada, Bung. Ada. Ya Ganjar itu sendiri. Bung, kalau seseorang punya loyalitas kepada partainya, menghormati atasannya, punya jiwa untuk merawat loyalitas itu agar tidak pergi dari dirinya. Loyalitas itu akan ada dalam jiwanya, dan loyalitas yang sama yang dipersembahkan kepada partainya dan pimpinan partainya kepada rakyat. Apa yang mau dibawa oleh dia? Mewujudkan hutang pemerintah. Hutang konstitusi. Apa hutangnya? Ya Anda tahu, begitu banyak. Hidup makmur masih menjadi hutang pemerintah. Ganjar akan mewujudkannya. Membikin rakyat merasa dilayani. Ganjar sudah mewujudkannya di Jawa Tengah. Tinggal melayani itu diperlebar pada tingkat Indonesia. Oh Ganjar, rakyat merasa menanti keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ganjar mewujudkan keadilan di Jawa Tengah dengan penuh rasa cinta, dengan penuh komitmen seorang pemimpin. Bahwa pemimpin harus mewujudkan itu. Gagasan yang disebut bukanlah gagasan itu sendiri, tapi yang applicable idea. Applicable idea. Ya begitu, Bung. Hidup ini tidak bisa dipercayakan murni pada gagasan pemikiran. Pemikiran tinggi-tinggi, teori hebat-hebat, filsafatnya tidak ada kalahnya. Tapi tidak mampu mewujudkannya dalam tatanan hidup makmurkan rakyat. Apa itu gunanya? Kau punya ide, kau punya gagasan, yang bolak-balik kau memamerkan gagasan. DKI, mana rakyat DKI ngamuk. Bung, sebaiknya Anda mendengar suara Nino Warisman. Pemimpin yang berbantalkan api neraka. Ialah pemimpin yang durhaka, yang culas, dan berkata dusta pada rakyatnya. Omongan bagus-bagus ini dan itu, tapi tidak ada kenyataan. Yuk tanya Nino, itu pengagumanda. Bung, belak-belakan macam itulah keadaannya. Dan sekali lagi jangan pernah lupa, memenangkan Ganjar itu sarana merawat Indonesia dan keindonesiaan. Siapa yang akan merawat? Ganjar. Emang orang lain? Ya Ganjar lah, Bung. Tidak orang lain merawat Indonesia dan selamatnya keindonesiaan. Keren, Bung, keren. Salam dan terima kasih.